Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam hari Kamis 19 November 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Mari kita mulai persekutuan kita menyanyikan pujian, kita mendengarkan firman, dan kita menaikkan doa syafaat. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk menjalani kehidupan hari demi hari saat ini dengan bahagia. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang selalu menemani kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari saudara, kita mulai persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 293, Puji Yesus, bait yang pertama dan bait yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Dosa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, marilah kita berdoa, siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini dengan kesehatan dan kebahagiaan yang Tuhan beri kepada kami bisa bersekutu kembali. Biarlah dalam persekutuan doa malam ini kami dapat merenungkan firman-Mu dan terus berjalan bersama firman-Mu dalam hari lepas hari. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam merenungkan firman-Mu ini, biar Roh Kudus-Mu menerangi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau membaca Matius pasal 25 ayat 40. Namun sebaiknya nanti Bapak Ibu dan Saudara membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan lengkap. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman dalam pewartaannya,
Yesus Kristus akan dimuliakan sebagai Raja, dan Ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mereka yang masuk dalam kerajaannya adalah mereka yang telah berbuat baik kepada Sang Raja, yaitu saat Sang Raja lapar, yaitu ketika Sang Raja haus, ketika Sang Raja sebagai orang asing, ketika Sang Raja sebagai orang yang telanjang, ketika ia sakit, bahkan ketika ia di dalam penjara. Dengan kata lain, setiap orang yang peduli kepada sesamanya yang tersingkir dan hina, Ia telah melakukannya untuk Raja, yaitu Yesus Kristus yang akan datang dalam kemuliaannya pada akhir zaman. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-40 dari Matius 25. Dan Raja itu menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Dan sebaliknya, mereka yang tak punya kepedulian akan orang yang disingkirkan atau orang yang hina dan menderita, mereka akan dienyahkan dari kerajaannya dan masuk dalam tempat siksaan yang kekal. Ada hal yang menarik, saudara. Anak manusia atau Yesus Kristus Sang Raja dengan segala kemuliaannya menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang hina atau orang-orang yang dianggap hina dan disingkirkan dalam masyarakat. Dalam bahasa Aram, ungkapan anak manusia itu sama artinya dengan manusia, dengan penekanan sebagai makhluk di hadapan pencipta. Dengan kata lain, keilahian dan kemuliaan Kristus sangat erat dengan kemanusiaan kita, atau keilahian dan kemuliaan Kristus tidak bisa dilihat keilahian dan kemuliaannya kalau dilepaskan dari kemanusiaan kita. Kristus mau senasib dan sepenanggungan dengan penderitaan manusia. Jadi keilahian dan kemuliaan Kristus tidak bisa dilepaskan dari senasib dan sepenanggungan dengan penderitaan manusia. Kehidupan Yesus di tengah manusia menjadi jembatan bagi kita semua untuk tahu bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Ia Raja sekaligus Gembala yang menunjukkan jalan pada kerajaannya. Ia Yesus Kristus adalah Raja penuh kemuliaan sekaligus Raja yang senasib dan sepenanggungan dengan manusia. Tantangan buat kita, saudara-saudara, murid-murid Kristus sebagai gerejanya di tengah dunia ini. Maukah kita menyambut dan masuk dalam kerajaan saat Yesus datang kembali dan datang sebagai Raja yang mulia? Jika jawaban kita mau, saya bersedia, harus dong. Saya akan murid-muridnya. Saya mau masuk dalam kerajaannya. Itu berarti kita perlu saat ini belajar dan membiasakan diri kita bisa senasib dan sepenanggungan dengan mereka yang hina. Sebab saudara yang paling hina itu adalah wajah Raja yang mengembalakan itu, wajah Kristus, wajah Kristus Raja yang penuh kemuliaan. Dalam praktek kehidupan sehari-harinya, saudara-saudara,
Kita belajar merendahkan diri kita untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak berpikir buruk pada orang lain, bahkan mengembangkan diri untuk menjadi senasib dan sepenanggungan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menderita atau hina. Bahkan atau minimal kita bisa memahami orang lain, tidak mudah menghakiminya. Itu juga salah satu bagaimana kita bisa hidup senasib dan sepenanggungan ini. Jadi sebetulnya alih-alih kita diminta untuk menantikan kedatangan Kristus kedua, menyambutnya sebagai Raja penuh kemuliaan yang senasib dan sepenanggungan pada manusia, kita sebetulnya diajak bertemu dengan Kristus yang mulia itu dalam keseharian kita saat ini. Saya jadi teringat sebuah lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebetulnya bukan hanya kepada orang yang paling hina, saudara yang paling hina, tetapi marilah kita belajar mulai hari ini dalam keseharian kita. Siapapun yang kita pandang, setiap orang, marilah berusaha kita menemukan wajah kemuliaan Raja, dan kita berusaha mengasihi orang itu, memberi perhatian yang seharusnya. Marilah kita menyambut Raja kemuliaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami berkumpul dalam persekutuan doa malam. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami dapat tersemangati dalam keseharian kami. Saat kami berjumpa dengan setiap wajah, dengan orang lain yang sudah kami kenal ataupun belum, kami bisa menyambut mereka seperti menyambut Yesus Kristus, Raja kemuliaan. Kami dapat mengasihinya, kami dapat melakukan sesuatu yang positif, dan jauhkan kami dari hal-hal yang negatif yang bisa menyakiti atau bahkan kami tidak berbuat apa-apa untuk orang itu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami akhir-akhir ini. Biarlah TNI dan Polri sebagai bagian dari pemerintahan bisa menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan damai dan sejahtera dari beberapa kelompok yang terus-menerus ingin mencoba merusak kesatuan dan kebersamaan hidup yang damai ini. Kami mohon ke Tuhan juga menyertai keluarganya, biarlah mereka semua dalam keadaan yang sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pilkada serentak yang sudah semakin dekat. Kiranya Tuhan menyertai seluruh petugas, biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kami semua yang menghadapi masa pandemi sampai saat ini tetap bisa waspada, saling menjaga, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon ya Tuhan, jauhkan kami dari sakit terpapar COVID-19 itu, dan kami berharap vaksin ataupun cara-cara terbaru untuk menghindari COVID-19 bisa ditemukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat-saat ini sudah mulai masuk musim hujan, biarlah kami bisa bersehati, senasib dan sepenanggungan dengan teman-teman atau saudara kami yang ada di tempat-tempat rawan banjir. Biarlah mereka bisa bersiap diri dan mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mohon Tuhan menyertai mereka.
Begitu juga kami berdoa untuk para buruh yang sampai saat ini masih melakukan unjuk rasa. Mungkin mereka punya pemikiran-pemikiran yang butuh didengar. Biarlah semua itu dapat terwadahi dan mereka semua sejahtera. Inilah ya Tuhan doa kami kepadamu. Kami berserah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam saudara. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.